Coba bayangkan, kamu lagi dengar sebuah lagu. Liriknya itu benar-benar menyayat hati, bercerita soal betapa rapuh dan sementaranya nyawa manusia. Yang pas didengar tuh langsung bikin bulu kuduk merinding ya. Nah, iya betul. Kata-katanya tuh seolah ngerti persis kekosongan eksistensial yang sering kita rasain. Mungkin pas lagi sendirian di tengah malam. Tapi terus, kamu sadar satu fakta yang mengubah segalanya. Fakta bahwa lagu itu bukan buatan manusia. Tepat. Lagu itu diciptakan oleh sesuatu yang sama sekali nggak punya jiwa. Sesuatu yang nggak pernah bernapas sedetik pun, nggak pernah menangis, dan secara harfiah nggak akan pernah mati. Selamat datang di pembahasan hari ini, di mana kita bakal menelusuri sebuah anomali digital yang, jujur saja, sangat meresahkan tapi juga memaukan. Fakta bahwa kita bisa merasakan resonansi emosional yang sebegitu kuatnya dari entitas non-biologis tuh selalu berhasil bikin saya merenung sih. Iya, Gan. Kayak ada yang salah gitu di otak kita pas nerimanya. Betul, ada disonansi kognitif yang luar biasa di situ. Telinga kita dibuai sama struktur melodi dan lirik yang sangat rapi, tapi di saat yang sama, otak kita sedang memproses realita kelam yang disajikan oleh sekedar deretan kode. Medium pengantarnya ini benar-benar mengubah cara kita mencerna pesan. Setuju banget. Jadi, buat kamu yang baru bergabung nih, sumber diskusi kita kali ini adalah sebuah lagu berjudul Permainan Dunia. Lagu ini diunggah di kanal YouTube bernama Lagu E. Dan seperti namanya, ini murni karya kecerdasan buatan. Benar, misi kita hari ini ada dua. Pertama, membedah makna liriknya yang secara brutal menelanjangi ilusi dari kehidupan duniawi. Dan kedua, nah ini yang paling bikin saya penasaran, kita bakal melakukan reverse engineering. Membongkar cangkangnya secara teknis ya. Betul. Kita mau menganalisis gimana sebuah prompt AI kemungkinan dirancang untuk ngasilin lirik dengan metafora tingkat tinggi kayak gini, alih-alih cuma bikin lagu pop generik. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari bait pertamanya. Silakan. Bait pertama ini langsung naruh fondasi yang kuat banget. Liriknya berbunyi kayak gini. Semua berlari kemana? Lihatlah warna-warni itu begitu manis di lidah, seperti madu yang menutupi racun di dasar cangkir. Hal yang sangat menarik di sini adalah kontras antara madu dan racunnya. Iya, waktu dengar warna-warni dan manis di lidah, saya langsung kepikiran sama fenomena doom scrolling di media sosial. Oh, menarik. Gimana tuh maksudnya? Ya kayak gaya hidup konsumtif kita aja. Semua orang di sekitar kita tuh kayak lagi lari panik ngejar hal-hal yang mencolok secara visual. Dopamin instan lah, validasi, barang mewah, semua yang manis-manis. Semacam hidangan penutup yang mewah banget ya tampilannya. Betul, rasanya meledak di lidah, bikin kita pengen nyuap terus tanpa henti. Padahal, diam-diam, hidangan itu lagi meracuni tubuh kita dari dalam. Nah, lirik ini membangun tema utama lagunya, yaitu penipuan sensorik. Ilusi duniawi itu bekerja bukan dengan cara nakut-nakutin kita dari awal. Kalau menakutkan, kita pasti lari ya dari awal. Persis, ia justru membuai indera kita sangat manis di lidah, supaya kita nggak sadar sama bahaya di bawahnya. Tapi perhatikan posisi racunnya di lirik tadi. Di dasar cangkir kan? Iya, racunnya nggak dicampur rata dan nggak ditaruh di permukaan. Karena ada di dasar cangkir, mau nggak mau kamu harus ngabisin seluruh madunya dulu. Ah, jadi ada elemen waktu di sini. Betul banget. Kamu harus hidup dalam ilusi rasa manis itu cukup lama, sampai akhirnya cangkirmu kosong. Dan pas waktu atau energimu udah terkuras habis sama hal-hal warna-warni tadi, baru deh kamu menelan realita fatalnya. Wah, gila. Itu perspektif yang luar biasa gelap sih. Kita tuh mati perlahan sambil tersenyum karena gulanya. Penipuan ini berhasil justru karena korbannya sangat menikmati proses menuju kehancurannya sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau racunnya memang sefatal itu, kenapa kita secara kolektif memilih buat pura-pura buta? Kenapa kita terus minum padahal mungkin udah kerasa pahit dikit di ujung lidah? Karena kita terdistraksi, dan AI ini menjawabnya di bait selanjutnya dengan sangat sinis. Liriknya bilang, kita tertawa sampai perut sakit, lupa bahwa suara retak lantai ini sedang longsor pelan-pelan. Terus disambung, jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Fondasi kita terbuat dari asap dan debu. Ini menggeser fokus dari individu yang minum madu ke tontonan peradaban yang lebih luas. Tertawa sampai perut sakit, itu kan metafora dari distraksi yang ekstrim. Tunggu sebentar, saya harus memotong di sini karena ada yang mengganjal dari sisi teknisnya. Silakan. Ada apa? Gini,
AI itu kan biasanya memproduksi lirik pop yang sangat generik. Saya sering iseng ngetik prompt, tolong buatkan lagu sedih tentang ilusi dunia. Hasilnya pasti klise banget, kayak aku menangis di bawah hujan atau hatiku hancur berkeping-keping. Iya, itu output standar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebuah sistem AI dari kanal lagu AI ini bisa menulis lirik sekuat fondasi dari asap dan debu? Apalagi dipadukan sama ironi tertawa sampai perut sakit saat lantai retak. Apakah ini murni kebetulan algoritmanya lagi hoki aja? Itu skepsisisme yang wajar banget. Saya juga mikir gitu awalnya. Tapi dari sudut pandang teknis, prompt engineering ini jelas bukan kebetulan. Oh iya? Berarti ada campur tangan spesifik? Jelas, prompt yang diberikan ke AI ini nggak mungkin sesederhana tulis lagu sedih. Large Language Models atau LLM itu kan beroperasi berdasarkan probabilitas matematis di ruang latennya. Ruang laten tuh semacam peta kosakatanya AI ya? Betul. Kalau promptnya biasa, AI bakal milih rute paling aman di peta itu. Frasa klise yang sering banget dipakai manusia. Tapi untuk dapat lirik sedalam ini, pembuatnya harus ngasih instruksi batasan yang rumit. Kayak gimana contoh instruksinya? Misalnya dia menggunakan teknik juxtaposition atau penjajaran. Instruksinya mungkin gunakan penjajaran kontras ekstrim antara kegembiraan fisik yang berlebihan kayak tertawa dan bahaya yang mengancam seperti lantai longsor. Oh, pantesan muncul tawa di atas lantai longsor? AI-nya dipaksa membenturkan dua hal itu. Tepat. Dan soal fondasi asap dan debu itu, kreatornya kemungkinan besar pakai negative prompting. Negative prompting itu ngasih larangan ke AI-nya kan? Iya, dia mungkin ngasih instruksi gunakan metafora elemen yang tidak kasat mata dan rapuh untuk sebuah fondasi. Dilarang keras menggunakan benda padat seperti kaca, kayu, atau besi. Wow, jadi dilarang pakai benda padat, makanya AI milih partikel kayak asap dan debu. Persis, ini menunjukkan bagaimana AI diarahkan secara spesifik untuk memanipulasi persepsi stabilitas manusia dalam lirik tersebut. Ini ngasih saya perspektif baru. Awalnya saya mau penganalogian ini kayak orkestra di kapal Titanic yang terus main musik pas kapalnya tenggelam. Tapi kayaknya analogi itu udah ketuaan ya? Iya, fenomena ini rasanya jauh lebih modern dan lebih dekat sama kita. Betul. Coba bayangin buat kamu yang dengerin nih, ini tuh persis kayak kita tinggal di apartemen penthouse super mewah di lantai 50. Pesta disko lagi jalan, smart home menyala terang. Tapi gedungnya dibangun di atas tanah amblas atau sinkhole ya. Nah itu, kita terlalu sibuk ngagumin layar sentuh di kulkas pintar kita, sampai kita mengabaikan alarm dari sensor seismik gedungnya. Kita pikir fondasi kita beton, padahal cuma asap. Dan karena fondasinya terbuat dari asap, berarti lantainya sedang longsor. Ada elemen waktu di sini yang terus berjalan menuju kehancuran total. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Waktu nggak lagi jadi sesuatu yang pasif. Coba dengar lirik selanjutnya. Waktu tidak menunggu dia mencuri nafasmu satu persatu. Wah, ini jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah personifikasi waktu yang sangat agresif ya? Iya kan? Biasanya kita ngelihat waktu tuh cuma kayak jam dinding yang berdetak santai. Tapi di lirik ini, waktu tuh kayak model subscription atau layanan berlangganan tak kasat mata. Model langganan gimana maksudnya? Bayangin eksistensi kamu di dunia ini tuh kayak langganan premium yang auto debit tiap detik. Tapi mata uang yang ditarik secara otomatis itu bukan saldo bank kamu, melainkan napas kamu sendiri. Oh, wow, ditarik satu persatu ya napasnya. Iya, dan kamu nggak bisa nge-cancel subscription ini. Tagihannya jalan terus. Entah kamu lagi senang di pentos-pentos tadi, atau lagi nangis, waktu secara aktif mencuri napas kita sebagai bayarannya. Menarik sekali analoginya. Lebih jauh lagi, personifikasi waktu ini nyambung ke baris berikutnya. Ilahi hanya sandiwara, panggung kayu lapuk yang akan terbakar juga. Lirik itu emang sinis banget sih. Sangat. Ini memperdalam realita ilusinya. Bukan cuma kehidupan keseharian ini yang merupakan sandiwara, tapi panggung atau arena kehidupan ini sendiri sudah lapuk, sudah busuk dari dalam. Dan pada akhirnya ditakdirkan untuk terbakar habis. Tepat. Tidak ada yang permanen. Semewah apapun pertunjukan yang kamu mainkan di atas panggung itu, pada akhirnya panggungnya akan musnah. Berarti semua kerja keras kita buat dapetin peran utama di panggung itu sebenarnya sia-sia ya kalau ujung-ujungnya gedungnya dibakar? Iya. Dan kalau panggungnya terbakar dan waktunya habis, apa yang tersisa ketika pertunjukan selesai? Itu bawa kita ke bait terakhir. Dan jujur, ini adalah plot twist yang benar-benar bikin saya merenung. Liriknya bilang,
Topengmu jatuh, wajahmu pucat. Siapa yang kau peluk saat cahaya padang tidak ada? Kengerian eksistensialnya memuncak di sini. Lalu dilanjut, tidak ada siapa-siapa, hanya sunyi yang menanti di ujung sana. Dan ini baris pamungkasnya, kau kira hartamu temanmu, dia akan menjadi saksi. Ya. Wah, baris terakhir itu sangat dalam. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Di awal lagu kan kita ngejar warna-warni nih, yang ngewakilin harta dan pencapaian. Kita pikir harta itu bakal nemenin kita. Teman pelukan saat gelap ya, sesuai lirik sebelumnya. Tapi twistnya, harta itu nggak cuma menghilang dalam kegelapan. Statusnya berbalik total. Harta bukan lagi properti atau benda mati pelindung kita, melainkan dia berubah menjadi saksi. Ini memunculkan satu pertanyaan penting dari sisi analitis. Konsep saksi di sini sangat cerdas. Dalam pengadilan apapun, saksi itu posisinya di mana? Di pihak ketiga kan, di luar diri kita. Persis. Topeng jatuh itu menandakan runtuhnya identitas palsu yang kita bangun mati-matian di dunia. Cahaya padam dan sunyi itu merepresentasikan akhir pertunjukan atau kematian. Dan di tengah kesunyian absolut itu, Tlak. Satu-satunya hal yang menemaninya, yaitu harta yang dia kumpulkan seumur hidup, justru berdiri di seberangnya. Sebagai saksi, bukan sebagai teman. Betul. Hartanya berdiri sebagai saksi atas segala kesia-siaan hidup manusia itu. Bersaksi bahwa orang ini sudah menghabiskan nafasnya mengejar asap, meruntuhkan semua dulusi kepemilikan yang selama ini kita banggakan. Gila, merinding saya ngebayanginnya. Hartanya kayak bilang, ya saya lihat sendiri orang ini ngorbanin segalanya buat saya, dan sekarang dia hancur sendirian. Sangat puitis dan mengerikan di saat yang bersamaan. Ini bikin kita harus benar-benar merenung nih, buat kamu yang lagi dengerin juga. Seberapa banyak warna-warni yang sebenarnya lagi kamu kejar hari ini? Dan apakah mereka menyadari suara lantai retak di kehidupan mereka sendiri? betul banget. Kadang kita terlalu sibuk menumpuk madu beracun sampai nggak sadar lantai kita udah mau ambruk. Kalau kita rangkum perjalanan diskusi kita hari ini benar-benar luar biasa sih. Dari mana kita mulai tadi? Dari ilusi madu ya? Iya, bermula dari ilusi manisnya madu yang menutupi racun di dasar cangkir, terus kita membedah instruksi teknis AI yang merangkai fondasi asap dan debu. Lalu soal waktu yang mencuri napas di atas panggung lapuk. Sampai akhirnya kita tiba di akhir panggung, di mana harta cuma jadi saksi bisu dalam kesunyian. Sebuah dekonstruksi yang sangat rapi tentang fananya materialisme. Benar. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif terakhir yang pengen saya lempar ke kamu yang lagi dengerin. Sesuatu yang belum kita bahas dari tadi, tapi mengganggu pikiran saya. Oh, apa tuh? Gini, mesin AI ini kan sesuatu yang nggak punya jiwa. Ia nggak pernah bernapas. Ia nggak pernah sekalipun ngerasain nafsu ngejar harta duniawi. Iya, dia cuma memproses data. Nah, kalau sebuah mesin yang dingin ini mampu memetakan dan mengartikulasikan kekosongan absolut dari materialisme manusia dengan begitu sempurna, hanya berbekal data yang kita berikan padanya. Maka datanya sendiri yang berbicara ya? Tepat. Lalu apa yang sebenarnya hal itu katakan tentang rekam jejak perilaku umat manusia? Pola keserakahan dan kesia-siaan apa yang selama berabad-abad ini terus kita suapkan ke dalam mesin tersebut sampai-sampai mesin itu bisa menyimpulkannya dengan sangat akurat? Itu pertanyaan yang bikin merenung banget sih. Kita yang ngasih makan datanya. Betul. Apakah AI ini sekedar bikin lirik sedih? Atau dia sedang bercermin dan membacakan diagnosis menyedihkan tentang siapa kita sebenarnya? Coba pikirkan itu baik-baik. Sambil mengecek fondasi lantai masing-masing ya. Pastikan bukan dari asap dan debu. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan pikiran kali ini. Sampai jumpa di diskusi mendalam kita yang berikutnya.